banget saya ternyata di perjalanan dapat surprise melihat segerombolan lumba-lumba lagi berenang di depan situ tuh. Cantiknya. Bang! Bang, hati-hati! Iya nih, aduh. Wah, udah ketusuk aja saya. Airnya dingin. Mentari pagi mulai menampakkan cahayanya, menambah keindahan pesisir Krui. Pantai berpasir putih dengan air laut yang jernih. Kehidupan masyarakat di sekitar Pantai Krui sangat bergantung pada kegiatan tangkap ikan. Para nelayan memiliki metode dan alat tangkap yang beragam. Salah satunya jaring lingkar. Awal tahun adalah musimnya ikan-ikan berenang ke pesisir. Nah, hari ini saya nggak mau ketinggalan ikut kegiatan nelayan setempat menjaring ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum menemukan target sasaran, kami harus mengarungi lautan. Karena untuk mendapatkan ikan, jaring tidak bisa dilepas di sembarang titik. Wah, happy banget saya ternyata di perjalanan dapat surprise melihat segerombolan lumba-lumba lagi berenang di depan situ tuh. Cantiknya. Seketika pandangan saya tertuju pada kawanan lumba-lumba. Mereka bermain di perairan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Pisang. Adanya lumba-lumba ini juga sebagai indikasi bahwa di bawah sini masih banyak ikannya. Lumba-lumba muncul ke permukaan karena sebagai mamalia air, mereka bernafas menggunakan paru-paru. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk melihat aksi mereka. Meski begitu, pada cuaca bagus, kawanan lumba-lumba ini akan tetap terlihat asik bermain sampai siang hari. Nah, mamalia yang satu ini itu memang hidupnya komunal atau bergerombol. Bisa dilihat kan dari tadi mereka berenangnya bergerombol. Jadi mereka mencari mangsa pun bekerja sama dengan kecerdasan mereka. Puas mengamati lumba-lumba, kami kembali menyusuri lautan. Salah satu awak kapal bertugas mencari keberadaan ikan target tangkapan. Ditandai dengan penampakan permukaan air laut yang menyerupai riak air mendidih. Setelah itu, kapal pun dipacu kencang dan jaring mulai diulur. Jaringnya nyangkut, makanya tadi abangnya ketarik. Hati-hati bang, hati-hati bang. Nah, karena ada beberapa bagian jaring yang nyangkut, makanya jaringnya itu ditarik ulang lagi. Berpacu dengan kecepatan ikan berenang, jaring harus dibuka dengan sigap. Salah satu teknik menjaring ikan di laut itu menggunakan jaring lingkar ini nih. Lebarnya itu 700 meter dan harus 3 orang yang megangnya kayak gini nih. Wah, jadi kita melingkar. Jaring dibuka mengikuti gerak kapal yang melingkari target. Selanjutnya, mengunci jaring dengan menyatukan kedua ujungnya untuk menghalau ikan yang kabur.
cepet ditarik lagi nih. Dan lihat tuh ikannya, banyak banget. Nih ikannya dapat ikan tongkol. Musim barat yang berlangsung sejak Oktober hingga April merupakan momen yang ditunggu nelayan Krui. Pada momen ini, peluang mendapat ikan sangat besar. Dapat lagi. Jadi teknik menjaring ini tujuannya untuk menangkap ikan yang berada di permukaan. Ya. Nah, ini dia nih ikan-ikannya itu. Ciri-ciri ikan di permukaan seperti ini, ikan-ikan tongkol, pipih, panjang, dan ini ukurannya masih kecil. Kalau misalkan besar bisa sebetis ya Pak ya? Jenis ikan permukaan memiliki warna yang mencolok. Kulit bagian atasnya berwarna gelap menyerupai dasar laut, sementara bagian perutnya berwarna terang menyerupai pantulan sinar matahari. Jadi dengan teknik menjaring lingkar ini yang ditangkap nggak cuma ikan aja, tapi banyak juga ubur-ubur yang tertangkap. Nah kita harus hati-hati banget karena tangan saya ini yang terkena udah gatel banget. Nah ini kayak gini nih ubur-uburnya nih. Cantik sih tapi gatel ya Pak ya. Nah ubur-ubur kita buang aja nggak diambil. Memasuki musim hujan seperti ini, banyak ubur-ubur muncul ke permukaan untuk mendapatkan perairan dengan suhu yang lebih hangat. Wah ini dia nih ikan tongkol dari hasil jaring kita tadi walaupun belum semuanya. Biasanya kalau lagi musimnya itu bisa full 1 perahu bahkan sampai 1,5 ton. Kalau misalnya udah full banget biasanya minta bantuan sama perahu lain. Ayo Pak kita taruh belakang aja. Mengolah ikan hasil tangkapan di camper van menjadi cara terbaik untuk kembali memulihkan tenaga selepas melaut. Yang bikin spesial kali ini saya akan menyantapnya dengan sambal khas Lampung yaitu sambal seruit. Sambil nunggu ikan bakarnya matang, sekarang saya mau tumis dulu nih bahan-bahan untuk bikin sambalnya. Dan yang bikin spesial itu adalah terasi, di sini disebutnya adalah dilan. Nama seruit berasal dari bahasa Lampung yang berarti serut atau dihaluskan. Sambal seruit bisa disajikan langsung di atas cobek sebagai ciri khasnya. Lihat dagingnya, masih ngebul. Karena ikan tongkolnya ini baru banget saya ambil dari laut, jadi rasanya itu masih fresh banget, dagingnya pun lembut dan juga manis. Nggak cuman itu, ditambah cocolan dari sambal seruit ini makin istimewa rasanya, pedes-pedes seger, jadi komplit banget rasanya. Ikan tongkol memiliki karakteristik daging yang tebal dan padat. Menikmati tongkol sangat cocok dengan bumbu bercita rasa tajam. Di Krui ini memang juara, nggak salah kalau ombak di sini masuk ke daftar salah satu ombak terbaik di dunia. Udah ketusuk aja saya. Krui tidak hanya tentang keindahan pesisir pantainya. Di balik lebatnya pepohonan, daerah barat Lampung ini menyimpan banyak potensi. Masyarakat setempat menggantungkan hidupnya sebagai para pencari getah damar. Berpetualang di Krui nggak lengkap rasanya kalau belum mengeksplor hasil hutannya. Dan sekarang saya udah bersama warga mau masuk ke hutan rawas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Para pencari damar terbiasa menyusuri hutan untuk mengambil hasil alam. Tak jarang, pepohonan rapat tanpa jalur sekalipun mereka libas. Wah, ini jalannya licin banget, Pak. Semalam habis hujan ya soalnya ini kayaknya. Dan ditambah kontur tanahnya itu miring, jadi harus ekstra hati-hati dan minim pegangan.
Bukan hanya damar saja, berbagai tanaman hutan juga mereka manfaatkan. Salah satunya adalah rotan. Kami menemukan rotannya. Ini jenisnya huinanga. Nah, ini buah-buahnya nih. Wah, ini mana nih Pak yang bagian bisa dimakan? Agak kuningnya udah gimana gitu. Udah agak kuning ya? Oh, yang di atas itu masih hijau. Masih Wah, sepat betul itu. masih sepat betul ya. Nah, ini udah bisa dicoba nih Pak. Udah bisa dah, ada. Wah, agak keras ya Pak ya kulitnya. Gimana sih rasanya? Jadi dagingnya di bijinya tadi itu di bijinya tadi. Ada daging. Sepet ternyata. Ini memang rasanya sepet gitu ya Pak aslinya? Buah rotan memiliki nilai ekonomi sebagai bahan obat maupun kosmetik. Masyarakat biasa memanen buah ini untuk kemudian dijual kepada para pengepul. Oh, masih hijau. Jadi yang kita ambil memang warnanya tuh udah kekuningan seperti ini. Ayo. Ya Pak. Wih. Licin. Iya. Oh, untung banyak batang pohon jadi bisa langsung pegangan. Oh. Nah, Pak itu tuh, ada tuh. Untuk mendapatkan buahnya, kami perlu usaha lebih. Karena tanaman berduri ini dapat tumbuh hingga 20 meter lebih. Iya nih, aduh. Wah, udah ketusuk aja saya. Nggak apa-apa. Nah, sebelum ke hutan damar, sekarang kita mau ambil umbut rotannya dulu untuk perbekalan kita. Nah, diambil ujung-ujungnya ini ya, Pak ya? Dari mana, Pak? Sini. Oh, loh. Batang rotan muda atau umbut biasa dimanfaatkan untuk diolah. Umbut atau yang biasa disebut huinanga dapat kita jumpai pada bagian pangkal batang rotan. Nah, jadi umbutnya itu terletak di bagian paling dalam. Seperti ini dia wujudnya. Nih. Seperti singkong ya, Pak ya, teksturnya ya. Dan juga dia masih sangat lunak. Bagi masyarakat Lampung, umbut rotan lazim dikonsumsi sejak zaman dahulu. Bahkan tak jarang warga memakan umbut tanpa diolah. Nah, sekarang saya mau coba gimana sih rasanya kalau dimakan langsung. Di kunyahan pertama itu ada rasa manisnya sedikit dan sisanya itu sepet. Hampir sama kayak buahnya, cuman buahnya itu kan ada rasa asam-asamnya. Kalau ini seperti singkong dimakan mentah sih kalau menurut saya. Enak. Umbut rotan yang kami kumpulkan cukup untuk persediaan bekal menuju hutan damar. Akhirnya kami sampai juga di hutan damar, tapi sebelum itu kita mau isi tenaga dulu. Nah, sekarang mau langsung kita olah aja ya umbut yang tadi, Mas. Masyarakat Lampung biasa memanfaatkan umbut rotan sebagai lalapan dan sayur. Tapi kali ini kami memilih untuk mengolahnya menjadi gulai umbu. Gak semua bagian umbut itu bisa dimakan, jadi yang diolah itu hanya bagian yang masih lembut aja. Kalau udah bagian yang keras itu nanti alot, jadi nggak enak kalau dimakan. Umbut dipotong tipis untuk mengurangi rasa pahit. Gurih dari santan, serta campuran kunyit dan cabai melengkapi cita rasa khas masakan kami. Tak menunggu lama, gulai umbu pun matang dan siap disantap. Rasa gulainya itu hampir mirip seperti lodeh ya, gurih-gurihnya. Terus juga umbutnya ini mirip banget karakternya sama rebung atau nangka muda juga mirip ya. Gurih, ditambah ada potongan cabainya pun juga jadi pedes gitu. Nikmat. Nambah selera, nambah energi juga karena habis ini kita mau panen damar. Krui
terkenal sebagai daerah penghasil damar mata kucing. Hamparan hutan damar seluas 17.000 hektar menghiasi kontur perbukitan Puncak Rawas. Memasuki kawasan ini, saya pun disambut aksi para penyadap getah damar yang menunjukkan keahliannya. Warga lokal menyebutnya dengan repong damar. Udah pada di atas nih, Pak. Wah, mundur bro. Ini dia kekayaan alam yang jadi kebanggaan Krui, yaitu damar mata kucing. Nah, sekarang kami mau langsung aja naik ke atas ya, Pak ya? Iya, dari apa dulu kita nih? Pipa, Mabey? Mana pohon yang mana nih? Oh, Saya yang ini deh. Oh ya. Kita dulu ya. Ya, Pak. Pohon damar disebut sebagai warisan nenek moyang. Karena getah dari pohon ini baru dapat dipanen ketika sudah berusia puluhan tahun. Wah, Pak, ini pohonnya besar banget. Ini usianya berapa tahun, Pak? Ya sekitar 200 tahunan lah. 200 tahun. Coba saya ukur. Wah, tangan saya aja udah nggak nyampe nih, udah nggak bisa ngeraih. Pohon damar tumbuh menjulang dengan tinggi lebih dari 50 meter bak pencakar langit. Memanjatnya tentu bukan hal yang mudah. Alat pengamannya cuma pakai ambon ini nih, seperti sabuk. Nah, sebelumnya saya lepas sepatu dulu ya, Pak. Lubang berbentuk segitiga ini berfungsi sebagai titik sadapan sekaligus tempat berpijak saat memanjat pohonnya. Jadi cara saya nanti naik ke atas itu naik di atas pijakannya ini yang sudah sebelumnya disadap untuk mengambil damar. Nah, jadi dilihat nih banyak sisaan-sisaan damar. Nanti saya pijak perlahan-lahan sampai ke atas sana. Jadi di setiap sadapan ini masih ada damar-damar yang tersisa ya, Pak ya? Getah damar dipanen setiap 1 bulan sekali ketika sudah bertekstur keras. Jadi cara penggunaan ambonnya itu tergantung ukuran si orang yang mau naik ke atas damar. Nah, kayak saya ini cara ngukurnya gini nih. Sepanjang lengan saya. Nah, kayak gini nih pas. Kalau yang tadi pas dipakai bapaknya itu kebesaran nih saya. Sekarang mau saya coba lagi. Perlahan saya mulai memanjat pohon raksasa ini. Aduh, Pak, kayak mana ini? Memanen getah damar dilakukan dengan cara menyisir setiap lubang sadapan hingga bagian paling atas. Wah, ternyata saya baru sampai sini aja udah pencapaian yang luar biasa deg-degannya. Nah, ini kenapa alat pengamannya pakai ambon dan bahan dasarnya itu rotan, karena rotan itu tuh biar nggak licin, karena dia terkena gesekan kayu itu tuh ngegripnya kencang. Dan juga kuat sekali. Yuk, bisa yuk. Meskipun zaman terus berkembang, ambon tetap tidak tergantikan. Memanfaatkan kekuatan rotan sebagai tumpuan bobot badan. Ya, udah nyampe atas, ketinggalan nih. Ini namanya apa, Pak? Tembilung. Tembilung dari pelepah pinang. Jadi damar yang udah diambil langsung ditaruh di sini. Setelah terkumpul, getah damar ditampung dalam tembilung. Alat tradisional ini memanfaatkan pelepah pinang sebagai bahan utamanya. Nah, damar yang barusan saya dapatkan ini betul-betul sudah siap panen. Berusia 1 bulan karena sudah keras dan juga transparan tuh, seperti kristal ya. Dan kenapa damar ini dinamakan damar mata kucing? Karena ketika terkena sinar matahari itu langsung berkilau. Seperti layaknya mata kucing. Karena sifatnya yang memantulkan cahaya, damar mata kucing dimanfaatkan sebagai bahan pengkilap atau pernis. Lebih berat. Sumpah ini lebih susah. Memanjat 1 pohon damar saja sudah sangat menguras tenaga saya. Tetapi para penyadap ini dapat memanen hingga ratusan pohon dalam sehari.
damar yang di bagian bawah itu masih lembek, padahal dia seusia dengan damar-damar yang di atas sana. Tapi kenapa dia lembek? Karena kurangnya terpapar sinar matahari. Tuh, jadi sangat wah, seperti lem kan? Nah, ini tetap bisa diambil, walaupun harganya murah ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, kita ambil aja. Sesaat setelah damar dipanen, kami melakukan penyortiran. Setelah selesai manjat, sekarang waktunya kami memilah-milah mana yang kualitasnya bagus dan yang kurang bagus. Nah, yang kualitasnya bagus dan super ya seperti ini nih. Besar, transparan, dan agak kekuningan. Ini kalau dijual harga bisa mahal. Nah, jadi mau dikumpulin yang kualitasnya bagus buat dijual ke pengepul ya Pak ya? Iya. Nah, nanti sisanya saya minta ya Pak buat dibikin obor. Getah yang baru saja dipanen ini disebut damar asalan, yaitu damar yang masih bercampur dengan kayu dan ranting. Nah, ini nih yang uniknya. Jadi damar tadi itu langsung kita lelehkan ya Mas ya. Iya. Jadi kayak gulali tuh. Getah damar mudah mencair apabila dipanaskan. Namun ketika berada di suhu ruang, getah akan mengeras. Untuk membuat obor, kami melapiskan getah damar pada batang kayu. Jadi ketika camping dan gak ada penerangan, damar ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Karena damar itu artinya lampu. Nah, tapi harus hati-hati nih ketika kayunya ini udah dilapisin damar. Megangnya harus agak miring seperti ini karena dia rawan banget netes ke tangan kita. Damar membawa banyak manfaat bagi masyarakat Krui. Keberadaan Repong Damar berperan sebagai penggerak roda perekonomian sekaligus sarana penghijauan. Damar ini adalah kekayaan alam dan warisan yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi oleh masyarakat Krui. Dan setelah ini saya mau balik ke camper van untuk melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Airnya dingin. Roda camper van saya kembali berputar menuju Kabupaten Tanggamus. Di antara pepohonan hijau dan lebat ini tersembunyi pesona air terjun Akar Sewu. Di depan saya ini udah ada air terjun Akar Sewu, tepatnya berlokasi di Desa Lebuai. Nah, sekarang saya mau langsung aja bermain-main di air terjun ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Airnya dingin. Dan air terjun di sini tuh tinggi sekali. Ketinggiannya 50 meter dan juga berundak. Jadi ada 2 tingkatan. Air terjun Akar Sewu memiliki kolam sedalam kurang lebih 1 meter. Sangat nyaman untuk berenang. Selain menjadi tujuan wisata, air terjun setinggi 50 meter ini dimanfaatkan warga sebagai penggerak turbin karena memiliki debit air yang besar. Sudah cukup bermain-main airnya dan perut saya sudah mulai lapar nih. Dan di sebelah sana saya lihat ada beberapa warga lokal yang sedang mencari sesuatu. Kalau saya pengen ikutan, siapa tahu ada bahan makanan yang bisa saya olah.
Letaknya yang masih tersembunyi dan belum banyak dikunjungi wisatawan membuat ekosistem air terjun ini masih terjaga. Ternyata di Desa Lebuai ini nggak cuma punya air terjun yang cantik, tapi juga ada ini nih, hewan air yang biasa warga lokal cari, yaitu namanya kijing. Sekarang saya mau cari yang banyak. Tanpa menggunakan alat bantu apapun, saya bisa mendapatkan kijing dengan mudah. Nah, kijing ini adalah kerang yang hidupnya di air tawar dan biasa dia sembunyi di balik pasir-pasir ini. Jadi cara nyarinya tuh yang kita korek-korek aja sampai dapat. Kadang nyaru sama batu ya bang. Dapat lagi bang. Kijing hidup pada perairan berpasir dengan sedikit batu. Hewan bercangkang keras ini memperoleh nutrisi dari menyaring aliran air. Kijing sendiri tuh makannya apa sih dia? Kalau untuk kijing itu sendiri biasanya dia cuma makan lumut dan endapan daun-daun sampah dari sungai sih biasanya. Oh gitu, jadi di posisi kita sekarang cari tepat banget ya? Iya. Terjun, banyak banget lumut di sini. Banyak lumut dan juga pasir, itu memang habitatnya kijing. Kijing tergolong sebagai hewan yang berkembang biak dengan cepat, terutama pada habitat yang tepat. Air terjun Akar Sewu ini adalah tempat yang tepat untuk mendapatkannya. Sama seperti di daerah lain, warga Lampung memanfaatkan kijing sebagai bahan masakan. Nah, ini kijingnya akan kami olah jadi kijing kuah kuning khas Lampung. Dari namanya aja sudah menggiurkan. Sekarang kijingnya mau dibersihkan dulu ya, Bang ya. Tapi sebelum itu harus direbus dulu, biar cangkangnya kebuka. Air mendidih membuat otot yang menahan cangkang kijing otomatis terbuka, sehingga menjadi lebih mudah untuk memisahkan antara daging dan cangkangnya. Setelah bumbu halus, selanjutnya ditumis bersama daging kijing. Tambah dengan santan agar lebih gurih. Kijing kuah kuningnya udah jadi, langsung aja mau kita santap dengan view air terjun Akar Sewu. Dari aromanya wangi. Berbeda dengan kerang lautan, kijing sama sekali tidak memiliki aroma amis. Terlebih lagi setelah ditambahkan dengan beragam rempah seperti kunyit dan serai. Rasa semua bumbunya itu pas banget. Dari ada manisnya, pedas, gurih juga, mantap. Dan kekenyalan kijingnya itu sendiri ya, pas banget tadi kita masaknya. Karena kalau salah masak itu bisa alot, dan untungnya ini kita masaknya dengan tepat. Jadi rasanya pas, teksturnya juga sempurna. Menikmati santapan hangat selepas berenang, ditemani view cantik dari deburan air terjun, menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Hari semakin gelap, hembusan angin juga semakin kencang. Api unggun kami nyalakan untuk memberi kehangatan. Setelah refreshing dan menikmati masakan khas dari Lampung, sekarang waktunya saya menikmati api unggun ditambah dengan derasnya air terjun. Sangat indah rasanya memang ya. Keindahan alam Lampung itu nggak ada habisnya dan selalu membuat saya kagum. Ikuti jejak saya, jejak petualang.